Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa rasulih karim. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati atau muliakan, alhamdulillah kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita pada kesempatan malam hari ini, yang sepatutnya seharusnya kita syukuri. Nikmatnya tentunya ketika kita masih bisa melaksanakan di antara tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah, yang sudah jelas visi dan misinya kata Allah, wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu menghambakan diri kepada Allah, ibadah kepadanya, yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa mewujudkannya, salah satunya melalui kajian Islam kita, melalui ibadah thalabul ilmi kita. Yang tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amalan sholihan, amalan makbul, amal yang telah menjadi investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu limpahkan kepada baginda Adam, manusia pilihan yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan salawat dan salam Allah sampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Tentu kita berharap Rasul mencatat kita umatnya dan kita semua mendapatkan syafaat umat darinya, amin insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, tidak terasa perjalanan waktu yang begitu singkat. Sekarang kita sudah ada di penghujung tahun, di tahun 2024. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki tahun 2025, yang tentunya bagi kita semua ketika bertambahnya waktu, tentu di hadapan Allah ini bukan pertama. Maka mudah-mudahan bahwa waktu yang lalu penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal soleh, penuh dengan ketaatan. Ketika Allah telah memberikan waktu kesempatan bisa memasuki tahun baru di 2025, kita bisa mengoptimalkannya tentu dengan ibadah yang terbaik, amal soleh yang terbaik. Rasulullah SAW mengingatkan kita
dalam hadis kata Rasulullah, siapa yang hari ini, pekan ini, bulan ini, bahkan tahun ini ibadahnya, amal solehnya sama dengan hari yang lalu, pekan yang lalu, bulan yang lalu, bahkan tahun yang lalu, maka kata Rasulullah, khasirul Rasul sudah menganggap sebuah kerugian. Jadi samanya saja amal soleh kita, ibadah kita hari ini dengan yang kemarin itu sudah dianggap berbeda. Dan ketika kita nanti diberikan waktu kesempatan oleh Allah memasuki tahun baru, malam besok ini, kemudian amal soleh kita lebih jelek daripada tahun ini, tahun baru kita, ibadah kita, amal soleh kita, ketaatan kita, maka kata Rasulullah, mal'un, kita semua akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya pada kesempatan ini insyaallah Ustaz ingin menyampaikan tema, ingin menyampaikan satu pembahasan. Temanya adalah al-waktu fil Islam, waktu perspektif Al-Quran, waktu dalam pandangan Islam. Sengaja Ustaz menyampaikan materi ini karena sebentar lagi ada pergantian tahun. Yang kedua, karena masih banyak umat Islam tidak paham, tidak mengerti, masih salah langkah mensikapi tahun baru. Ya, apalagi anak-anak muda. Ya, makanya dibuat dan awal pemuda-pemudi yang bisa hadir, tolong catat materi yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang tahun baru, terlebih adalah tahun baru Masehi. Nah, bagi anak-anak muda kadang-kadang identik dengan pesta pora, identik dengan pesta miras, pesta narkoba, pesta seks. Dia akhiri tahun 2024 dengan maksiat, dia awali tahun baru dengan maksiat, dengan pelanggaran. Namun kita butuh begitu kepada apa masih cara-cara jahiliyah. Masih banyak yang tidak paham mengerti saudara kita, kadang-kadang mensikapi tahun baru identik dengan meminum rokok, identik dengan menyalakan petasan, seperti halnya pria Yahudi dan Nasrani. Namun mudah-mudahan tahun baru yang akan datang kita sikapi dengan yang lebih baik lagi sesuai dengan arahan Allah dan Rasul. Jangan sampai justru kita melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai kita ini. Karena kata Rasulullah, man tasabbaha bi qaumin, siapa orang yang meniru satu kaum, fahuwa minhum. Apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, padahal Islam memberikan arahan? Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi tema yang ingin saya sampaikan tentang al-waktu fil Islam, waktu perspektif Al-Quran, waktu dalam pandangan Islam. Maka ini menjadi langkah preventif bagi kita sedia payung sebelum ujian sehingga kita tidak salah bijak, tidak salah langkah dalam mensikapi waktu. Bahkan kita mudah-mudahan ketika Allah kasih waktu panjang umur, kita bisa mengoptimalkan waktu itu dengan ibadah yang terbaik, amal soleh yang terbaik. Insyaallah. Ustaz, apa pandangan Islam terkait dengan waktu? Jadi apa pandangan Islam terkait dengan waktu? Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Bisa dari Ustaz salam. Ini kayak Ustaz gini kalau ngomongnya. Pilihkan tarikan. Ustaznya supaya fokus kita datang gitu. Nggak mau tanam ke dalam. Jadi ada beberapa poin Allah menyampaikan di dalam Al-Quran terkait apa sih pandangan Islam, apa sih perspektif Al-Quran terkait dengan waktu. Yang pertama, bisa gaji sampai jam berapa? Biar nggak kelamaan. 9:30. Yang pertama, waktu dalam pandangan Islam yang pertama kata Allah bahwa bertambahnya waktu bukan bertambah tetapi berkurang. Satu.
Jadi waktu di dalam Islam, di dalam Al-Quran, ketika kita berganti waktu, bertambah waktu, hakikatnya kata Allah dalam Al-Quran, bukanlah bertambah tetapi berkurang. Kita mungkin merasa bertambah waktu yang 1 tahun. Usia besar, pokoknya 52, nanti tanggal 1 Januari, karena kebetulan Ustaz lahir tanggal 1 Januari, pas usia 53, maka dirayakannya sedunia. Mungkin Ustaz merasa bertambah 1 tahun dari 52 menjadi 53, dan 73, 74, di antara bapak-bapak mungkin ada yang 82, 83, di antara ibu yang 70 menjadi 71. Kita mungkin merasa bertambah 1 tahun. Awasma'u kata Allah, ketika bertambahnya waktu bukan bertambah tetapi berkurang. Bahkan kita semakin dekat akan kematian kita semakin dekat akan waktu di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang selama ini kita lakukan. Mana dalilnya? Kita lihat surah 21 ayat yang pertama. Ini gaya Ustaz ini ngaji. Kasih judul, ada poin-poinnya, ada kisi-kisi materinya, ada ayat-ayat yang akan kita kaji. Biar itminan. Cerewet Ustaz mengawas deh. Lihat surat sekian, ayat sekian, biar itminan. Surat 21 namanya surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Yuk kita lihat. Yang bawa HP, ada memori Al-Qur'annya, yuk kita lihat. Surat 21 Al-Anbiya ayat pertama. Jadi ngalengit suantana. Baik. Surat 21 namanya Al-Anbiya, ayatnya ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yuk, jadikan ayat ini pegangan bagi kita untuk mensikapi waktu, sehingga kita tidak salah lagi melangkah ketika mensikapi waktu, apalagi mengikuti orang-orang di luar Islam, karena bagi mereka itu adalah ibadahnya. Jangan sampai kemudian kita mengikuti mereka, gaya mereka. Ya, sampai-sampai Rasul mengingatkan kita, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Naudzubillah, kalau kemudian Allah Rasul tidak mengakui keislaman kita disamakan dengan mereka karena kita salah langkah mensikapi waktu. Ayat ini jadikan pegangan. Kata Allah, iktaraba linnasi hisabuhum. Ingat kata Allah, bertambahnya waktu bukan bertambah, tapi kata Allah kita semakin dekat akan hari di mana kita akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti kata Allah ketika bertambahnya waktu bukan bertambah, kita semakin dekat akan kematian kita. Jadi ketika bertambah waktu bukan bertambah, kata Allah, justru kita semakin dekat akan hari-hari kematian kita. Kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan dipinta pertanggungjawabkan oleh Allah dari semua amal. Intinya ketika bertambahnya waktu kita akan semakin dekat akan ajal kita, akan kematian kita. Contoh supaya lebih jelas. Kalau Allah ngasih tahu, Pak, Bu, sama Ustaz pamannya, ya, kata Allah usiamu sampai 55 tahun. Cuman kan yang jadi persoalan kita tidak tahu kapan ujung waktu, kapan batasan waktu. Tetapi kematian kan hal yang pasti. Walaupun misterius problem sesuatu yang rahasia, tapi kan pasti. Kata Allah, kullu nafsin, ayatnya sudah hafal, tapi bara degong wae itu. Inna lillahi, subhanallah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apalagi kalau kita membaca surat Al-Jumu'ah. Ya, di surat Al-Jumu'ah ada ayat innal mautal ladzina tafiruna fa innakum mulaqikum. Katalah kemana kalian sembunyi dan lari, yang namanya kematian akan datang menjumpaimu.
Kematian adalah hal yang pasti, cuman yang jadi persoalan kapan kita dipanggil oleh Allah. Yang pasti yang namanya waktu ada ujung waktu. Ayatnya sudah jelas. Makanya untuk contoh supaya kita paham, umpamanya Allah ngasih tahu nih sama Ustadz, Yat umurmu 50 tahun, sekarang Ustadz 52, tanggal 1 Januari besok 53. Berarti usia Ustadz berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Ketika kemudian bertambah 1 tahun, 2025 meninggalkan, masuk 2026, Ustadz usianya umpamanya 54. Berarti tinggal berapa tahun lagi? 26 meninggalkan, masuk ke 27. Sudah game over, selesai. Cuman yang jadi persoalan kan Allah nggak ngasih tahu gitu. Kapan batasan waktu kita? Makanya dikatakan sesuatu yang misterius, sesuatu yang rahasia, tapi kan hal yang pasti. Banyak contohnya orang dipanggil oleh Allah. Kalau tadi Ustaz ngobrol sama Kang Fajar tadi, Ustaz Emut ceking dulu ya, ketika ngisi di Bumi Bu Haji ya, di rumah dulu kan pengajiannya suka di rumah sebelum dipindah Selasa sore ya. Lagi makan ini sama Pak Haji. Ustaz katanya suka main bulu tangkis. Iya Pak Haji, seneng ceking gitu. Main di sini cina sama Pak Haji. Setelah ngomong begitu, bilang begitu, 1 minggu apa 2 minggu. Cuman Ustadz telat, dikasih tahunya 2-3 hari setelah meninggal. Ustadz maaf terlambat, Bu Haji cina lupa, nggak ngasih tahu. Pak Haji Ustadz katanya meninggal. Sampai Ustadz, ya Allah itulah waktu kemarin ngobrol, bicara bulu tangkis. Ya, sampai Ustadz kesini katanya mainnya lah, katanya gitu. Insya Allah Pak Haji. 1 minggu setelah itu dipanggil oleh Allah, dan itulah waktu. Kemarin Ustadz punya teman orang Cibeti, Ustadz Nandang Hanif namanya. Ngobrol, salah satu masih ngobrol, bahkan kita punya rencana dengan teman-teman yang lain. Dengan Ustadz Heri, dengan Ustadz Ishak. Yuk kita rihlah katanya. Karena sekarang momen rihlah, rencana mau ke Pangandaran. Dipanggil duluan. Masih terbayang wajahnya, dia tersenyum gitu ya. Masya Allah itulah waktu. Dan ingat, pada dasarnya hari ini kita sedang menunggu giliran itu. Yang muda jangan merasa kemudian masih muda, Ustaz saya belum nikah, kok mati, enggak. Banyak contohnya yang masih muda dipanggil oleh Allah. Yang sakit apalagi, yang sehat merasa dia sehat jauh gitu dari kematian, enggak. Bahkan banyak kasus yang ngurusin yang sakitnya udah parah, yang duluan malah yang ngurusnya. Yang sakit parahnya masih ada sampai sekarang. Apalagi kalau yang sudah sepuh, udah sakit-sakitan. Bukan Ustadz nakut-nakutin, bukan ya. Karena yang masalah mati kan mungkin Ustadz yang duluan. Mungkin diantara ibu-ibu kan. Mungkin diantara bapak-bapak. Yang pasti kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya yang pertama ingat kata Allah, bahwa bertambahnya waktu bukan bertambah, tapi berkurang. Kita semakin dekat akan kematian kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Ketika Allah berfirman dalam surat Yasin yang sudah hafal, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut nanti dikunci, tidak lagi bisa berargumentasi. Yang akan berbicara nanti di hadapan Allah, tangan kita yang akan menjadi saksi adalah kaki kita kan. Ketika sekarang orang membela kebatilan kadang-kadang luar biasa, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, di hadapan Allah maaf ini sudah dikunci, tidak lagi bisa berargumentasi. Makanya kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Semua amal kita yang baik, yang jelek, kebaikan, kejelekan, walaupun sebesar biji dzarrah, kata Allah, Allah akan perlihatkan akibatnya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk Allah akan balas dengan keburukan, sekecil apapun yang kita lakukan. Nah makanya sebelum kita dipanggil oleh Allah, yuk mudah-mudahan kita bisa mensikapi waktu dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ayat inilah yang menjadi pengingat kita, karena kata Allah, awas bukan bertambah ketika bertambah waktu, justru kita semakin dekat akan hisaban kita. Cuman awas, Allah mengingatkan di ujung ayat, karena kebanyakannya begitu. Bertambahnya waktu malah kata Allah, wahum fi ghaflatim mu'ridun.
Kebanyakan manusia malah justru bertambah lalai dan berpaling. Naudzubillah kalau kita termasuk yang digambarkan dalam ujung ayat ini ketika bertambah waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim mengingatkan kita. Coba lihat dalil yang selanjutnya, surat 59. Udah ditulis yang tadi? Sekarang lihat surat 59. Namanya surat Al-Hasr, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dalam mukadimah tadi Ustaz bacakan 2 ayat ini sebagai tambahan, ya, dalil-dalil tentang waktu. Yuk. Surat 59 Al-Hasr ayat 18 dan ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sudah ketemu ayatnya Pak Bu ya? Yuk, yang ada terjemahnya kita lihat terjemahnya. Allah memanggil dengan kalimat spesifik. Allah panggil kalimatnya khusus. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu merasa terpanggil ketika ada iman. Karena salah satu di antara keutamaan para sahabat sampai Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada generasi terbaik adalah generasi yang sejaman denganku. Maksudnya para sahabat. Allah dalam surat Ali Imran menyebut kehebatan para sahabat generasi pertama dengan kalimat kuntum khairu ummah, kalian itu sebaik-baik umat. Begitu istimewanya para sahabat di hadapan Allah dan Rasul. Apa yang membuat mereka hebat? Nah, salah satunya Pak Bu, memiliki ahsanut tajawub, respon yang baik ketika turun wahyu kepada Rasulullah. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Mereka memasang pendengarannya, matanya, hatinya. Ada apa Allah memanggil? Itulah para sahabat. Yuk, bangun ahsanut tajawub. Karena panggilan ini panggilan khusus hanya orang yang beriman. Makanya kalau Bapak Ibu mengaku mukmin, mudah-mudahan merasa terpanggil. Bangun ahsanut tajawub, respon yang baik. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam 4 pengertian kata Sayyidina Ali, takwa yang pertama al-khaufu bil jalil, coba hadirkan rasa takut oleh Allah. Itulah takwa. Sebetulnya gampang Pak Bu. Ketika kita ingin merestar, ingin memuhasabah, mengevaluasi, ada takwa enggak dalam diri kita? Tanya sejauh mana rasa takut oleh Allah. Ketika masih jelek rasa takut dalam diri kita, bahkan tidak ada, berarti ketakwaan belum ada, belum hadir. Karena kata Sayyidina Ali, takwa itu al-khaufu bil jalil, ketika mampu menghadirkan rasa takut oleh Allah. 2, al-qanaatu bil qalil, ketika merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Karena mau bagaimana kita bisa bersyukur dengan jumlah yang banyak kalau sedikit saja kita tidak pandai bersyukur. Maka orang yang takwa dicirikan kata Sayyidina Ali al-qana'ah bil qalil. Sudah menjadi bahasa kita ya, harus qana'ah dalam hidup katanya. 3, al-amalu bitanjil, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah ketika beramal harus jelas landasannya. Awas, tidak boleh lepas dari dasar Al-Quran yang menjadi basis normatif, standar ukur yang menjadi minhajul hayat bagi kita. Karena ketika amal tanpa landasan dalil yang jelas Al-Quran dan Sunnah, hati-hati akan ihbat, gugur. Tidak boleh. Maka orang yang takwa, maka sandarannya Al-Quran. Ketika dia berucap, ketika dia mau berbuat, boleh enggak kata Allah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menjadi sandarannya. Dan itulah ketakwaan. Yang keempat,
takwa kata Sayyidina Ali adalah al-i'dadu biyaumir rahil. Orang yang sadar bahwa dirinya akan menghadap Allah, karena pada dasarnya kita hari ini sedang menunggu giliran menghadap Allah, kemudian mempersiapkan amal yang terbaik, ibadah yang terbaik, itulah takwa kata Allah. Orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi kematiannya dengan amal yang terbaik, itulah takwa. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Yang harus digarisbawahi, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Yuk Pak, Bu, kita adakan muhasabah. 2024 habis untuk apa waktu kita? Diisi dengan apa? Yuk. Amal salahkah atau amal solehkah yang lebih banyak? Taat kita atau maksiat kita yang lebih banyak? Kata Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Lighodnya bukan besok hari Rabu, bukan pekan depan, bukan bulan depan, tahun depan. Lighod di sini adalah yaumul akhir. Apa yang sudah kalian persiapkan amal terbaik untuk hari esok, hari ketika kita kembali kepada Allah? Yuk, taros, tanya. Baca Qur'annya gimana Pak, Bu? Ilmunya kita sudah tahu kok. Tapi sejauh mana kita bermuayyasah, berinteraksi dengan Al-Quran? Sudah hatam lagi dari Syawal sampai sekarang? Ada yang belum hatam Pak, Bu, dari Syawal sampai sekarang? Sebentar lagi mau Ramadan nih. Padahal kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa inna lahu syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Baca oleh kalian Al-Quran, kata Rasulullah, karena salah satu amal yang akan memberikan pembelaan syafaat kelak di hari kiamat adalah bacaan Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quran kelak akan menjelma sosok manusia. Kalau laki-laki yang tampan, kata Rasulullah, kalau perempuan yang cantik yang akan menemani kita dan tidak ada teman sejati dalam amal kita, salah satunya adalah amal baca Quran. Makanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu kan. Makanya ketika kita di alam barzah, ketika kita mendapatkan pertanyaan dikuburkan, nanti kita akan ditanya dalam kubur, maka bacaan Al-Quran inilah yang akan memberikan pembelaan. Sampai kata orang yang suka bacanya, siapa kamu ini? Saya ini katanya amalmu, amal baca Quranmu. Nah, salah satu yang disunahkan sebelum tidur kan surat Tabarok diantaranya yang akan memberikan pembelaan kepada kita nanti di alam kubur. Yang disunahkan sebelum tidur baca surat Tabarok, Tabaraka al-Mulk. Itu yang disunahkan. Bahkan Rasulullah suka membiasakan sebelum tidur itu 4 surat, Pak, Bu. Sunnahnya nih. Yasin, sebelum tidur tuh Rasul baca Yasin. Al-Dukhan, Al-Waqi'ah, kemudian Tabarok. Sebelum tidur, bukan setiap malam Jumat surat Yasin itu dibaca. Tiap malam sebelum tidur Rasul membiasakan 4 surat ini. Rasul luar biasa memberikan contoh. Bagi Rasul sebetulnya walaupun gak baca itu, dijamin kok ahli surga. Kita Masya Allah. Makanya kata Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa sih amal istimewamu untuk kamu bawa menghadap Allah? Baca Qur'annya. Tanya lagi, sholat malamnya. Ilmunya kita sudah tahu. Ustaz tes nih ayatnya. Wa minal laili. Tuh, apa? Kaifiatnya sudah tahu, tapi tanya, sejauh mana kemudian kita bisa istiqomah melaksanakan sholat malam, Pak? Coba tanya, Bu. Sunat Ustadz, iya. Allah sendiri bilang nafilatallak. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai akhir hayatnya. Bahkan Ustadz membaca sirah sahabiyah, Bu. Pantas kalau kata Rasulullah bahwa generasi yang terbaik adalah generasi yang sejaman denganku, kata Rasulullah. Allah pun menyebut kuntum khairu ummah. Ceritanya ada seorang sahabat kesiangan tuh sholat tahajudnya, Bu. Bangun-bangun azan subuh, bukan azan awal. Dia ketinggalan dengan tidak disengaja. Nangisnya 3 hari 3 malam. Ada yang ketinggalan sholat malam 1 malam 1 minggu terus nangis. Itulah persoalan kita. Nah, makanya sekali lagi kata Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Terus apa sih yang sudah kita persiapkan? Kalau baca Quran jelek, kemudian sholat malam masih banyak ditinggal, sholat berjamaah masih banyak ditinggal. Kalau pulang dari sini dipanggil oleh Allah, apa
apa yang bisa kita harapkan amal soleh kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Karena yang akan menentukan kita amal, Pak. Sampai kata Rasulullah, badiru bi'amali solihah, segera lakukan amal soleh. Kesolehan vertikal kita perbaiki, kesolehan horizontal kita perbaiki yuk. Hablum minallah kita perbaiki, hablum minanas kita perbaiki. Karena amal itulah yang akan menentukan kita di hadapan Allah. Yuk. Amal soleh inilah yang akan menjadi penentu kelak di hadapan Allah. Ya. Bukan karena apa yang kita miliki, bukan kedudukan, bukan tampan, bukan ukuran di hadapan Allah. Ya, tetapi sejauh mana kita beramal soleh. Makanya kenapa iman itu senantiasa dikaitkan dengan wa amilus solihat. Karena memang keimanan dengan amal soleh ini tidak boleh lepas. Satu kesatuan, satu napas yang tidak boleh dipisahkan. Ya, seperti dua belah mata uang, seperti rasa gula, rasa manis dengan gula, atau rasa garam dengan asinnya, tidak bisa dipisah iman dengan amal soleh. Makanya yuk, mumpung Allah masih memberikan waktu kesempatan, badiru bi amali solihat, segera lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, perbaiki ibadah pengabdian kita, yuk tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Sebelum kemudian Allah memakanya ayat ini, kemudian Allah mengingatkan dua kali kan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sampai di ayat 19-nya Allah menyebutkan wala takunu kalladina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalian melupakan Allah, fa'angsahum anfusahum, kata Allah, aku akan lupakan diri kalian. Kalian akan menjadi lupa terhadap diri kalian sendiri. Bagaimana kita akan mengenal Allah, ma'rifatullah, kalau diri kita dilupakan? Maka di ujung ayat Allah menyebutkan orang kalau sudah yang tadi lupa kepada Allah, Allah kasih waktu masih lupa, ibadahnya masih seperti itu aja. Maka kata Allah, faulaika humul fasikun. Ternyata itu ciri dari kefasikan seseorang. Naudzubillah summa naudzubillah. Satu, terkait dengan waktu. Jadi waktu dalam pandangan Islam ketika bertambah bukan bertambah tapi berkurang. Dua, pentingnya kita menjaga waktu, memanage waktu. Yang kedua, jadi menjaga waktu, memanage waktu itu kata Allah dalam Al-Quran adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Apa buktinya? Banyak sumpah Allah dalam Al-Quran mengatasnamakan waktu kan? Karena pentingnya waktu. Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan surat Al-Fajri, wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah atas nama waktu duha, wadduha, ada surat Ad-Duha ya. Allah bersumpah atas nama waktu malam dan siang, wal laili wan nahar. Bahkan di surah 103 Allah bersumpah atas nama waktu, yaitu waktu asar. Karena asar adalah gambaran hidup kita. Singkat sebentar Pak, seperti asar ke waktu maghrib kan sebentar. Makanya kata Allah walas, demi waktu asar. Innal insana lafi, sampai Allah menegaskan di ayat keduanya, kalau manusia tidak pandai menjaga waktu, memanage waktu, pastikan kata Allah akan menjadi manusia yang paling merugi. Karena salah satu penyebab manusia merugi adalah ketika tidak mampu memanage waktu, menjaga waktunya. Ketika Allah nanti memberikan waktu, kita bisa bertemu dengan tahun baru. Awas, jangan salah langkah ya. Tapi yuk kita optimalkan, kita maksimalkan. Karena kata Allah, manusia yang paling merugi ketika Allah memberikan kesempatan, memberikan waktu, tetapi tidak menggunakan waktunya untuk beribadah lebih baik, untuk beramal soleh lebih baik. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Dua, terus ngawitan rada kerap kicipna ya. Karena mau udah malam. Ahli pendidikan menyebutkan bahwa mendengar fokus konsentrasi itu 15 menit. Ustaz sudah 3/4 jam. Tadi mulai kita jam 8:15. Harusnya 1/4 lagi nih ngaji. Ya. Tinggal ke Ustaz, situasinya udah lihat, karena ngomong kenceng-kenceng juga kalau nggak didengar wang riren terus capek. Karena kadang-kadang yang lebih capek itu yang denger daripada yang ngomong. Saking capeknya gini aja gitu. Saking capek itu. Baik. Yang ketiga, waktu di dalam Islam yang ketiga ternyata
penyebab kerugian manusia. Tadi bertambahnya waktu bukan bertambah berkurang. 2, menjaga waktu, memanage waktu adalah hal yang sangat urgen bagi manusia. 3, penyebab kerugian manusia kata Allah diantaranya ketika manusia tidak mampu menjaga waktunya. Ayatnya yang tadi ya, surat Al-Asri, surat 102 ayat yang kedua. Gak usah dilihat lah itu mah udah hafal ya. Udah hafal Al-Asri Pak, Bu? Yang kadang-kadang saking hafalnya suka loncat ke Watini. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Saking hafalnya. Ya, jadi loncat ke Watini wal asrinya. Taib. Jadi tidak ada kerugian manusia kelak di hadapan Allah adalah manusia ketika tidak mampu memanage waktunya, menjaga waktunya. Makanya Allah menegaskan innal insana lafi husrin. Maaf, jangankan bahwa waktu di akhirat, di dunia nggak bisa ada yang bisa mengulang, Pak. Ada dari bapak-bapak yang sudah sepuh ya, yang usianya ada yang di atas 70, Pak Haji 61, 71, subhanallah 60. Ada yang sudah 70, bisa nggak dibalikin ke 17, 71? Ibu-ibu ada nggak? Bu Haji udah 71, Ustaz pengen balik lagi. Ada yang bisa nggak? Nggak bakalan bisa, Bu. Itu sudatullah. Ustaz banyak uang mau dioperasi plastik silakan. Yang usia 70 mau operasi plastik ke Korea gitu, dikasih kulit ABG gitu. Kulit bisa diganti katakanlah begitu ya, kalau masih gitu ya, ibu nungtreng begitu. Padahal itu kan hal yang nggak bisa dilawan. Sunatullah. Kullu man 'alaiha fan kata Allah, yang di bumi tidak ada yang panah, akan rusak. Bapak yang sekarang Bu Haji yang 71 sekarang dulunya, usia 17 itu lagi benteng-bentengnya kan, bunga desa sampai kumbang-kumbang pada datang kan Bu. Dulu 71 sekarang, Allahu Akbar, fisik mulai Allah kurangin, mata, pendengaran. Ustadz bisa merasakan itu ya, apalagi ketika kemarin karena Ustadz mungkin pola hidup yang salah. Gak bisa tidur pasti jam 11. Harusnya Rasul sesibuk apapun pasti habis isya tidur Rasul. Ternyata luar biasa pas lagi ya ada acara di alun-alun, kok lemas gitu, kok pusing. Kemudian ada teman untung, Ustaz kenapa katanya, sampai dicek gula darah. Ternyata gula darah sampai 600. Tidak kekontrol, sampai kata dokter Asep, Ustaz untung kata yang lain udah pingsan, ini dikasih 300 600. Mungkin karena suka bulu tangkis olahraga ya. Goes ke Pangandaran gitu ya, lari gitu, bulu tangkis, mungkin itu jadi nggak terasa 600 baru gitu. Sudah mulai Pak, makanan dikurangin, Ustaz nggak boleh makan karbonhidratnya harus dikurangin kan nggak boleh. Yo tokengi udah dikurangin Bu. Ya, yang biasanya bulu tangkis 5 set sekarang paling 2-3 lah, itu paling lama itu. Udah maksimal 3 set itu. Allahu Akbar. Sudah mulai dikurangin Pak. Ya, mulai dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi husrin, karena waktu tidak bisa diganti, apalagi kelak di akhirat. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Penyesalan manusia di akhirat, merasa rugi tapi Allah enggak dengar. Penyesalan yang sudah tidak ada artinya, walaupun air mata yang keluar air mata darah, bukan air mata buaya ya, air mata darah. Allah tidak akan pernah dengar penyesalan nanti di akhirat. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Gak bisa Bu. Kulit bisa dioperasi, boleh lah. Suara bisa diganti gak? Pas dideketin teh, Neng nomor HP-nya berapa? Namanya siapa? Suaranya bijak. Kabur tuh. Gak bisa dilawan, sunatullah. Kullu man 'alaiha fan, semua yang dibumikan panah, temporer akan rusak seperti kita. Makanya Allah luar biasa indah memberikan ilustrasi hidup kita itu kayak daun kata Allah dalam Al-Qur'an. Dari mulai pucuk ya, pucuk muda, kemudian agak tua dikit, kemudian hijau muda, hijau tua, terus ada kuning dikit, nguning,
Jadi daun kararas. Tak daun kararas teh aki-aki nini. Ilustrasi yang luar biasa dalam Al-Quran. Allah kasih gambaran gitu. Betul kan? Bayi dulu gak bisa ngapa-ngapain, pucuk. Nah yang disebut dengan daun muda, ada istilah senangnya daun muda. Artinya daun muda itu yang tadi ABG kali gitu ya. Tapi kan tidak terus akan berjalan, akhirnya kita akan kembali lagi kepada Allah. Nah makanya sekali lagi, kerugian manusia terkait dengan waktu, jangankan di akhirat, di dunia tidak bisa diulang. Dan yang keempat, yang terakhir ya, yang keempat, masih ada pembahasannya, maksudnya poin terkait dengan bagaimana Al-Quran. Nanti kita lihat hadis, ini kan baru ayat-ayat Quran. Maka yang keempat, Ustadz, bagaimana pandangan Islam, pandangan Al-Quran terkait dengan waktu. Yang keempat, penyesalan yang tidak bisa diulang. Kata Allah, kalau kita tidak pandai menjaga waktu, memanage waktu, jangankan di akhirat, di dunia saja nggak bisa. Ustadz katanya rambut putih gampang, sekarang mah ada cat di pikok. Ada batasannya pikok juga Pak. Lama-lama mah habis catnya, kelihatan lagi. Ya, pikok lagi. Gampang Ustaz. Ada batasan, 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun, kelihatan lagi, nggak bisa dilawan Pak Uban nggak. Walaupun dia master kungfu nggak bisa. Mau dia Uban gitu dilawan, nggak bisa. Pakai wig Ustaz katanya. Allah, nipu karep eta mah. Enggak bisa mah pakai wig. Teu apal geus dibuka mah reuas. Sugaan teh cenah anomkeun dibuka kan, banyak kasus di TikTok kan, kadang-kadang ada yang gitu ya, pengen uang macam-macam gitu kalau lihat TikTok. Masya Allah, video-video lucu itu kan kayak begitu. Mana Ustaz dalilnya terkait tentang penyesalan manusia kelak di akhirat yang tidak bisa diulang? Yang pertama, umpamanya surat 35 dulu, takut yang lainnya enggak bisa disampaikan. Surat 35, Fatir dulu lah yuk. Kita lihat surat Fatir. Surat 35 ayat 37. Ya, surat 35 Fatir, nama suratnya, ayatnya ayat yang ke 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bu, Pak, apa yang digambarkan dalam ayat ini, jangan kita ya. Allah masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita. Ayat ini kan menjelaskan nanti di akhirat. Ya, yang harus kita yakini bahwa nanti di akhirat ada orang yang teriak, orang-orang yang ngomong karena nyesel karena bab waktu. Sudah ketemu ayatnya? Surat 35, surat Fatir ayat 37. Surat 35 ayat 37 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholiha ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir faduku fama lidzalimina min nasir. Yuk yang ada terjemahnya kita lihat. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Yang Allah gambarkan dalam ayat ini jangan kita. Naudzubillah. Ayat ini kan menjelaskan kelak di akhirat. Nah yang ngomong ini di akhirat jangan kita. Kita yang masih diberi waktu, kesempatan. Ceritanya ada orang Allah masukkan ke dalam neraka. Ayat sebelumnya berbicara jahanam. Neraka banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Cuma neraka yang paling dalam, paling panas, paling banyak penghuninya adalah jahanam. Ada Sakor, Hamiyah, Sa'ir, Ladha, banyak ya. Jahim, Jahanam, Hamiyah, Hutomah, banyak. Ya, nah cuman dalam Al-Quran yang paling banyak Allah menyebutkan tentang neraka adalah jahanam. Kenapa? Asyaddu harra, Allah menyebutkan di surat At-Taubah neraka yang paling panas. Yang kedua, neraka jahanam adalah neraka yang paling banyak penghuninya. Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Paling banyak neraka jahanam dihuni oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Naudzubillah, jangan termasuk kita. Yuk, kita buat langkah preventif, jaga diri kita dari murka Allah fid dunya wal akhirah.
Ya. Dan ternyata neraka yang paling dalam adalah neraka jahanam, Bu. Makanya kenapa sampai Allah menjelaskan di ayat ini mereka teriak-teriak, mereka Ustaz membaca dalam hadis qudsi, ceritanya begini, Bu. Ketika Rasul lagi ngumpul dengan para sahabat begini. Kata para sahabat dalam matan hadisnya, fasami'na wajbatan. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'na wajbatan. Jadi ketika kami berkumpul dengan Nabi, kemudian kami mendengar dentuman seperti suara yang mengguntur, guludug orang Sunda bilang. Sahabat kaget, terperanjat begitu ya ketika mendengar suara dentuman itu. Rasul juga sama. Cuman Allah kemudian memperlihatkan kepada Rasul apa sebetulnya suara yang tadi Rasul dengar. Nah, salah satu di antara metodologi cara Rasul mengajarkan Islam melalui pertanyaan. Ya, tapi di sini nggak ada ya, terlalu malam ya, nggak ada dialog. Biasanya suka ada dialog nggak? Tidak ada ya? Yang ngiting dialog nggak? Ya, biasanya Rasul begitu, nanya, atadruna ma hadza? Kata Rasul, sahabat-sahabatku, kalian tadi dengar nggak suara yang menggelegar sampai kita terperanjat kaget? Ada yang tahu nggak? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Kata Rasul lagi, kalau kalian ingin tahu, hada ahzarun arsalallah ila jahannam mundu sabina khariqan fal'an intaha ila qarya. Itu batu yang dilemparkan kata Allah ke dalam jahanam 70 tahun, Bu. Ngeleweng nas. Gimana dalamnya 70 tahun? Baru nyampe ke airnya, air yang bergolak. Belum tahu di mana dasarnya itu, air lautan saja ada dasarnya. Ini jahanam nggak tahu. Dalamnya saja seperti 70 tahun, coba bayangkan. Kayak bapak ibu lempar batu ke kolam, biasa suka denger ya, ada bunyinya kan? Bum. Ini Allah yang lempar. 70 tahun, Pak. Indonesia Jeddah saja kalau hajian umroh 9 jam, tidak menghabiskan satu hari 8 jam, 9 jam. Ini 70 tahun. Nah, makanya kata Allah, wa hum yastarihuna fiha. Ketika Allah kemudian melempar manusia ke dalam neraka jahanam, mereka teriak-teriak, menjerit-jerit karena tidak tahan. Nah, untuk bila yang ngomong wa hum yastarihuna fiha, jangan kita, Pak. Jangan kita, Bu. Jangan kita, naudzubillah. Yuk, Allah masih memberikan waktu kesempatan kepada kita. Jangan termasuk yang digambarkan dalam ayat ini. Yang teriak-teriak, yang menjerit-jerit, bukan kita. Kemudian Allah menggambarkan teriakannya kan. Rabbana akhrijna na'mal soliha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami berjanji akan beramal soleh. Kembalikanlah gitu ke dunia akan beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal. Kami tidak akan pernah melakukan lagi amal yang menyebabkan kami masuk ke dalam jahanam ini. Tapi lihat jawaban Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Kata Allah, aku kan sudah kasih umur yang cukup untuk kalian berfikir. Waja'akumun nadir, bahkan orang yang memberikan peringatan terkait dengan waktu. Mungkin Ustaz hari ini ya yang menyampaikan tentang waktu. Sudah datang kepada kalian berulang-ulang ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan tentang waktu. Kalian tidak pernah mendengar peringatan itu, kata Allah. Maka lihat orang Sunda di Pupuas, Bu. Fadzuku fama lidzalimina min nasir, kata Allah, rasakan azabku bagi orang-orang yang berbuat zalim. Karena pada dasarnya ketika Allah memberikan kesempatan, waktu, kemudian kita tidak menggunakan kesempatan itu adalah bentuk kezaliman, dan orang zalim tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillah, Bu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang digambarkan dalam ayat ini. Atau di surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr. Surah yang keberapa? 89. Ya, ayat yang kedua-empatnya. Ketika Allah menyebutkan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baru masuk yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia menjerit begitu di hadapan Allah karena tidak percaya ada jahanam, ingkar, tidak percaya. Dikasih tahu tentang akhir zaman kan masih ada yang ngeyel, nyinyir ya.
Ustadz ya, ayo akhir zaman surga neraka kayak yang pernah datang aja katanya gitu. Banyak orang yang sekarang ketika dijelaskan tentang surga neraka akhir zaman tuh nyinyir. Dia tidak percaya, ingkar, dia sombong, tidak percaya dengan itu. Nanti Allah akan perlihatkan, nih jahanam yang kau dustakan, ingkari, kau tidak percaya. Waji'a yauma iddi yatadakkarul insanu wa anallahu dzikra. Tapi sudah tidak ada artinya. Baru yaqulu ya laitani qaddamtu. Ya Allah, kenapa saya tidak berbekal amal untuk hari ini? Ngomongnya sudah di akhirat. Naudzubillah. Makanya yang ngomong begini jangan kita. Penyesalan yang sudah tidak bisa diulang. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kenapa saya katanya tidak mencari bekal amal soleh yang terbaik untuk hari ini, tapi sudah di akhirat, sudah ada di jahanam. Naudzubillah. Makanya kesannya kan wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak akan ada yang menyamai siksa dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekejam apapun siksa makhluk begitu ya, tidak akan pernah menyamai nanti dengan siksa Allah di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ketika lihat saudara kita di Palestina ya dizalimi oleh orang-orang Yahudi, kita hanya bisa mengurut dada. Yang hamil dibelek begitu ya. Kemudian masih hidup gitu dipotong-potong. Masya Allah. Kita lihatnya kan Masya Allah begitu. Tapi itu tidak akan pernah sebanding dengan adab Allah kelak yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian di surat yang lain, umpamanya di surat An-Naba amma yatasaalun terakhir. Di ayat yang terakhirnya. Surat An-Naba itu surat yang ke-78 ya. Di ayat yang ke-40 karena 40 ayat. Yang terakhir kan begitu. Ya, setelah Allah menjelaskan innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba terus. Ya. Kan ujung-ujungnya nanti orang-orang yang tidak, ya orang-orang kafir sampai dia bilang, ya Allah kenapa aku nggak jadikan tanah saja katanya. Penyesalannya, jangan saya jadikan manusia, sudah tanah. Karena kan manusia diciptakan dari tanah kan. Kenapa saya ciptakan jadi manusia enggak tanah saja? Penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Walaupun dia menangis air mata darah sudah tidak didengar lagi. Bahkan di surat yang lain, surat Al-Munafikun ada ya, menjelaskan tentang manusia yang minta waktu sebentar saja ya Allah, saya ingin bersedekah katanya begitu. Sebentar, saya mau bersedekah. Allah tidak pernah mendengarnya. Makanya ayat-ayat ini mudah-mudahan ayat yang menjadi pegangan bagi kita semua bahwa ternyata Allah memberikan gambaran tentang waktu di dalam Al-Qur'an, kerugian yang sangat rugi dan penyesalan yang tidak bisa diulang. Ini dalam Al-Qur'an. Belum dalam hadis. Rasulullah SAW sampai mengingatkan terkait waktu ya. Hadisnya insya Allah familiar bu. Hadisnya sudah hafal pak ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Rasul pun mengingatkan kita terkait dengan waktu supaya kita pandai memanage waktu. Menjaga waktu. Kata Rasulullah, jaga 5 waktumu sebelum datang 5 waktu yang menjadi lawannya. Hayataka qabla mautika, jaga hidupmu sebelum mati. Mumpung Allah kasih kita hidup, suatu saat kita akan ketemu dengan ujung hidup yang namanya kematian. Yuk maksimalkan, optimalkan, isi dengan amal soleh, isi dengan ibadah yang terbaik, optimalkan dengan ketaatan. Karena kalau sudah mati selesai. Wasababaka qabla haramika, yang masih muda, kata Rasul jaga mudamu sebelum datang tua. Kalau sudah sepuh gini menyapa Allahu Akbar, imam agak panjang bacaannya, sudah nggak konsen lagi, udah gemeteran, kesemutan. Kalau sudah sepuh, kan kadang-kadang kalau Ramadan itu ya, kita kadang-kadang menghadirkan hafid gitu ya, pesantren yang sudah hafid, yang bacaannya ya memang ada talaki, tahsinnya luar biasa. Yang santri-santri, tapi yang ada 15 juz ada yang sudah hafal, kita suruh ngimamin kan, biasanya paling pendek 1 lembar, kita biasanya palak binas. Ya mulai kan gitu. Ya kalau Rasulullah sih, kalau Rasul kan sholat malamnya itu 3 surat terpanjang dalam Al-Quran. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, mundur ke Ali Imran, dibaca 1 rakaat 6 juz Rasulullah. Makanya kakinya bengkak-bengkak. Aduh kalau Rasulullah jadi imamnya, kita jadi makmumnya 6 juz, udah pulang dari masjid kaki kiri hilang 1 tuh. Biasanya ibu-ibu sudah neng-tengin tuh sajadah
Ya, udah di depan pintu nanya dulu, ada bapak lagi tiduran. Pak saha supirna, bilangnya supir lagi imam taraweh. Ustaz anu, bisa kesukapannya balik lagi nggak jadi tuh. Allahu Akbar. Kalau udah sepuh, Allahu Akbar. Ruku agak lama. Mau bangun saja, aduh udah susah kalau udah sepuh mah. Ya Pak ya. Nah makanya yang masih muda, yang merasa masih muda, optimalkan jaga mudamu sebelum datang tua. Sudah mulai Ustaz rasakan, ya Allah ceking, iya betul mulai Allah kurangi. 3, kata Rasulullah, wasihataka qabla sukmika, jaga sehatmu sebelum sakit. Subhanallah, sholat kurang kehusuan kalau lagi sakit, kasih flu aja pilek, Masya Allah. Bawa sujudnya lama, karena Ustaznya tahu sunnah-sunnah dalam sholat. Kan berdoa paling utama yang mustajab itu dalam sholat adalah ketika sujud. Panjang sujudnya, nggak tahu lagi ada yang flu, meler, panjang gitu. Disangkanya nangis lagi. Husnudon, makin panjang aja tuh. Pas bangun tuh, oh udah, nggak tanggung jawab tuh imamnya. Ayah sapalas terangun tah. Aduh ya Allah ya Karim. Kalau lagi sakit, makanya ketika Ustaz sakit kemarin sampai mau kaki bolong gitu ya. Karena bolong, kecapean bolong gitu. Tapi alhamdulillah sudah ini lagi, sampai dia bilang Ustadz mah katanya gula darah kering, ada bilang gula darah basah, apa karena nu garing ceng nu basah cager. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah sudah sembuh lagi gitu. Masya Allah, pas bulan Ramadan kada kebetulan Ustadz suka ngisi juga di BTH di universitas, jadi tim asatidnya sebagai penyemangat mungkin dosen sama karyawan biasanya tiap tahun itu ada yang diumrohkan gitu. Nah Ustadz biasanya tim asatid menjadi pendamping, bukan pembimbing, ada pihak travel. Nah kemarin 2024 Ustadz, 2023-nya Ustadz Heri. Ya karena Ustadz lagi gula, maksain karena memang udah bikin pas segala macam gitu. Maksa, kecapean mungkin tumbang akhirnya sampai bolong. Masya Allah di bulan Ramadan Pak, yang lain bisa ke masjid, Ustadz nggak bisa apa-apa, jadwal semuanya nggak bisa diisi. Subuh kajian-kajian, ya Allah gitu. Makanya yang terakhir itu pas 10 hari terakhir pokoknya sama bilang sama istri Umi cekeng tanggal 21, 23 Abi mau di masjid, mau itikaf. Gimana kalau jatuh kan cina belum bisa mandi, ya saya wudu sambil berdiri pakai kursi. Alhamdulillah jemaah pada ngerti ada kursi. Ustaz sudah nyimpen kursi katanya di WC, udah buat wudu nanti buat mandi. Karena ingin gitu sudah sholat nggak benar, karena masih bari duduk gitu. Kan sebetulnya puncaknya pengabdian itu ketika ini kena ke tempat sujud Pak. Makanya kalau sholat ini nggak kena, ada sesuatu yang hampa dan hilang. Selama mau 1 bulan itu ya Allah, kapan saya bisa sujud ya Allah. Karena puncaknya pengabdian itu adalah ketika kita bisa mengenakan ini. Ya, farka'u wasjudu wa'budu rabbakum, kan gitu. Ini kan puncaknya pengabdian itu ketika ini kena ke tempat sujud. Makanya kalau Bapak sholat nggak kena, ada sesuatu yang hampa dan hilang. Makanya ini untuk kita perserahkan, ini peruntukan untuk Allah kan kalau kepala ini. Makanya kita kalau main dengan teman-teman gitu ya, jahil gitu, kalau masih kita dipukul perut masih bisa bertahan, nang kaki atau apa gitu masih. Tapi kalau udah digini lain gitu ceritanya. Yang nggak berani juga mungkin di belakang bawa batok gitu ya, dipukul kepalanya. Kalau sudah, karena ini kita persembahkan untuk Allah. Ya, nah makanya sholat ibadah yang paling utama, karena puncaknya penghambaan adalah sholat, karena kita mengenakan ini. Kalau lagi sakit, ya Allah ya Karim, susunya kurang, yang tadinya bisa ke masjid nggak bisa ke masjid, lagi sakit, Masya Allah. Maka kata Rasulullah, jaga sehatmu sebelum datang sakit. Ya, jaga sehat kita. Kemudian kata Rasulullah, faragoka qabla suglika, jaga senggangmu sebelum datang kesibukan. Konteks kesibukannya yang belum nikah, mungkin kalau sudah nikah kan, kita cari apa, kadang-kadang akhirnya sholat berjamaahnya, pengajiannya ditinggal. Atau konteks kesibukannya ada bencana Pak, kayak di Sukabumi gitu, baru habis ngaji, masjidnya juga tenggelam gitu ya. Makanya sekali lagi, yuk jagalah senggangmu sebelum datang sibuk. Dan yang terakhir kata Rasulullah, waginaka qabla fakrika, jaga kayamu sebelum datang miskin. Karena ketika kita sudah fakir, jangankan kita bisa memberi orang, berbagi kepada orang, membangun kesolehan sosial, yang ada kita kadang berharap pemberian orang. Makanya jagalah kayamu sebelum datang pakai. Ini yang kata Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan satu doa ketika ketemu dengan tahun baru malam nanti ya. Ya sekarang malam nanti ya. Malam Rabu, Selasa malam Rabu, itu kan pergantian tahun. Maka yuk berdoa kepada Allah. Doanya insya Allah sudah hafal Bu ya. Kalau masih ada waktu, Ustaz ingin tes seorang sebetulnya doanya.
Yang paling duluan yang di samping pintu sebetulnya yang ini. Doanya yang mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Karena doa botram we ka saung rangon we doa. Doanya yang mana Ustaz? Yang tadi Ustaz bacakan dalam mukadimah, tapi insya Allah udah hafal ya. Allahumma ahillahu alaina. Ada bil yumni, ada bil amni. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kayak yang belum hafal nih. Ini doa kalau ketemu tahun baru, tapi bukan hanya tahun baru, tiap hari baca. Ustaz ini senantiasa Ustaz baca lah. Ya ketika udah adzan subuh, ya Allah sudah subuh lagi, baca ini Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Sebagian riwayat bil amni. Ya Allah curahkan kepada kami keamanan. Itu yang Rasul minta ketika tahun baru. Keimanan, minta keimanan. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Fitnah hidup, fitnah agama yang semakin berat. Maka benteng bagi kita adalah iman. Mintalah iman. Rasul saja masih minta iman. Yang keimanan Rasul tidak diragukan lagi. Apalagi iman seperti kita. Makanya minta kepada Allah. Wassalamati wal islam. Ya Allah anugerahkan kepada kami keselamatan dan keislaman. Karena tidak sedikit orang-orang menggadaikan keislamannya untuk kepentingan sesaat. Dia jual imannya, dia jual akidahnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam keislaman sesuai dengan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu bulan, karena perputaran hijriyah bulan. Kebetulan Masehi besok perputarannya matahari, maka Rabbku dan Rabbmu bulan, matahari adalah Allah. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, inayah, hidayah kepada kita semua. Di sisa-sisa waktu ini kita bisa mengoptimalkannya, memaksimalkannya dengan ibadah yang terbaik, amal soleh yang terbaik. Bahkan kita berharap mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Karena ada 3 doa yang Rasulullah senantiasa baca dan tidak pernah ditinggalkan dalam sujud dalam sholatnya. 3. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.